Dalam sudut Provinsi Jambi, Indonesia, ada sebuah kisah sejarah yang tak boleh terlupakan, yaitu Kesultanan Jambi, merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdiri megah di antara perairan dan hutan lebat pada tahun 1460. Kerajaan ini memiliki akar yang dalam dalam sejarah Nusantara. Sejarah kesultanan ini dimulai dengan berdirinya Kerajaan Melayu Jambi oleh Datuk Paduka Berhalo dan istrinya, Putri Selaras Pinang Masak. Tahun 1460 adalah saat mereka memutuskan untuk mengukuhkan tahta kerajaan mereka di kota Jambi. Namun, transformasi besar terjadi pada tahun 1615, ketika seorang pangeran yang berasal dari Kedah naik tahta dan dengan bangga menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar. Kesultanan Jambi pun resmi lahir. Kesultanan Jambi muncul sebagai sebuah kekuatan yang menarik perhatian. Pada tahun 1616, pelabuhan Jambi menjadi yang terkaya kedua di Pulau Sumatera, hanya kalah dari Aceh. Bahkan, pada tahun 1670, Jambi bisa sejajar dengan tetangga-tetangganya, seperti Johor dan Palembang. Namun, apa yang membuat kesultanan ini begitu unik adalah perdagangan rempah-rempahnya. Sejak pertengahan abad ke-16, para penguasa Jambi terlibat dalam perdagangan lada yang sangat menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Perdagangan ini juga melibatkan bangsa China, Melayu, Makassar, dan Jawa. Kesultanan Jambi menjadi makmur berkat monopoli perdagangan lada dan pengenaan bea ekspor yang bijaksana. Sultan Abdul Qahar adalah figur kunci dalam keberhasilan ini. Ia dikenal sebagai sultan pertama yang berhasil membawa kerajaannya mencapai puncak kejayaan. Dengan pengaturan perdagangan lada yang brilian, ia mampu meraih keuntungan sekitar 30–35% dari lada yang terjual. Sultan Abdul Qahar juga dikenal sebagai penguasa yang kuat, tak tergoyahkan bahkan oleh tuntutan Raja Johor, dan ia dengan tegas menolak untuk bekerja sama dengan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan perdagangan Belanda yang kuat. Kisah Kesultanan Jambi adalah bukti bahwa kemakmuran dan kejayaan bisa dicapai melalui strategi perdagangan yang cerdik dan kepemimpinan yang kuat. Kesultanan ini menjadi salah satu penanda dalam sejarah Nusantara, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya perdagangan dalam menggugah potensi suatu daerah. Datuk Paduka Berhala, seorang pelaut yang datang dari jauh, membawa sebuah perubahan besar ke negeri Jambi pada abad pertengahan. Ia tiba dari tanah asalnya, Turki, dan menikahi seorang wanita bernama Putri Selaras Pinang Masak, yang berasal dari Tanjung Jabung. Inilah awal mula kedatangan Islam di negeri Jambi pada masa pemerintahan Datuk Paduka Berhala, yang kemudian menjadi raja bersama istrinya, Tuan Putri Selaras Pinang Masak. Mereka memiliki 4 orang anak. Periode ini berlangsung hingga sekitar tahun 1480 Masehi. Ketika Putri Selaras Pinang Masak berakhir masa pemerintahannya di Kerajaan Melayu Jambi, pemerintahan dilanjutkan oleh putra sulungnya, Orangkayo Pingai, yang memerintah dari tahun 1480 hingga 1500 Masehi. Dengan perlahan-lahan, ajaran Islam mulai merasuki negeri Melayu Jambi. Kedatangan agama ini membawa transformasi yang mendalam, yang mencakup perubahan dari gelar raja menjadi sultan dalam kerajaan Jambi dan dampak positif pada kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Selanjutnya, kepemimpinan Kesultanan Jambi dipegang oleh Orangkayo Hitam dari tahun 1500 hingga 1515 Masehi. Setelah terpilih sebagai raja, Orangkayo Hitam menginisiasi perubahan penting, termasuk pengakuan lambang mahkota kerajaan yaitu keris Sigije, yang hanya bisa digunakan oleh keturunan Orangkayo Hitam. Kepala Dewan Orang Kerajaan, Orangkayo Pingai, juga diturunkan secara turun-temurun, begitu juga dengan Orangkayo Pedataran, yang menjadi panglima perang, dan Orangkayo Gemuk, yang bertugas mengatur kaum wanita dari beberapa daerah untuk dapur kerajaan. Selama kepemimpinan Orangkayo Hitam, Islam terus disebarkan. Dengan penerapan rukun Islam secara bertahap, Orangkayo Hitam memainkan peran kunci dalam mengajak masyarakat Jambi memeluk Islam, termasuk bangsawan yang telah memeluk agama ini sebelumnya, Sunan Pulau Johor, Sunan Kembang Sri, Sunan Muaro Pijoan, dan beberapa lainnya adalah beberapa contoh yang menjadi pendukung utama agama Islam di daerah Kesultanan Jambi. Masa pemerintahan Orangkayo Hitam adalah periode penting dalam sejarah Islam di negeri Jambi. Ia tidak hanya membangun pemerintahan Islam, tetapi juga berhasil mengislamkan masyarakat Melayu. Penduduk kerajaan Jambi secara sukarela memeluk agama Islam setelah pengumuman yang dikeluarkan oleh Orangkayo Hitam.
Orang Kayo Hitam adalah tokoh yang menjadi pionir penyebaran Islam di negeri Jambi. Ia berhasil mengislamkan banyak individu, termasuk Sunan Muaro Pijoan, Sunan Kembang Sri, Sunan Pulau Johor, dan lainnya, yang selanjutnya berperan dalam menyebarkan ajaran Islam ke seluruh daerah Kesultanan Jambi.